Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat basmalah dalam amalan hijib. Jawaharul bismalati fi mamarasatil hijbi bab 3 insyaallah kita tamatkan. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'ahud wa salatu wa salamu li ayasiri hajati wujud wa ashabil ajam milikuli mawujud salatan tutafi kulu binal iman fabiha biyunal quran fabiha biyunal quran fabiha biyunal quran watubahi humu ayat watulahana bina nuru jannat wa nurun narai wa nurun najari ila wajikal karim subhanaka ilmalana ilama alam tanah inaka antal alimul hakim rabbi syari sadri wa yasiri amri wahlul udatam lisani ya kahu kauli ya Allah ya Rob, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat ini Islam ini, baik pentalin maupun yang ditalimi, agar bisa mereka memahami perkataan ini. Alhamdulillah. Ya Rabbi, abta'adan majlisi ta'limi hada'ani nasil nas aladina majalu masjunina bil fujuri wa idaqtabau min hadal majlisi lakinahum majalu yasu'una awamuraka Allahumma anaka mustasrana layasaruni ila andukurhum idana salaku Allahumma anna fakirun fakot ada tiko tifika lahola wala kuata illa syaratin wajali wajiro min ali Rabbana amrina miladunka aroma wahayilana min amrina rosyada Rabbana ladika kulubana badail hatana wa ablana minadunka aroma inaka antal wahab ikroman patadiman jemaah hadirin wabil khusus ikhwan jemaah rahimakumullah ulama narkuroma wa masyayikh al-ija wa bim kukondipinal murabi hadal mahad asyatid al-fattah guru kita sahabil qadilal lan manu yang andung muliakan semuanya ikhwan jemaah yang andung taklimi. Tentunya kita selalu puji syukur, banyak syukur karena banyak rezeki. Di kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan qudrat iradatnya, rahmatnya kita masih diberi waktu ya untuk bisa datang bertolibul ini di tempat mulia ini. Alhamdulillah kita tadi sudah mengamalkan hijib basmalah yang boleh dikatakan mulai jarang diamalkan. Ya. Insya Allah faedahnya nanti Nung jelaskan secara lebih jelas lagi. Iwan awat, kalau ada ahwat, semua dimanapun berada, jemaah andung ya maaf, yang mengaji baik secara talaki maupun secara nanti mungkin melalui medsos, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir coba menutup kaji, ya insya Allah bukan tutup seluruh kaji, tapi kita akan menutup dari bab kaji yang disebut hijib basmalah. Wabadu, kita pahami dulu runut kesifatan dan nasihatnya dalam pengamalan ini. Orang soleh itu juga harus mengaji ya, harus bertaklim, apalagi nggak soleh. Setinggi apapun ulama, karena mendalamkan ilmu itu sampai liang lahat.
Ya. Jika tidak mengaji, insya Allah, kalau nggak mengaji, bisa menjadikan diri merasa paling soleh. Dalam ilmu usul fikih, itu ilmu yang bisa membuat seseorang berpikir. Itu usul fikih, keilmuan usul fikih. Karena orang malas ngaji itu merasa dalam berpikirnya sudah tahu. Ya. Ketika Allah hendak menciptakan Adam, materinya itu dari bumi. Pertama mengutus malaikat Jibril alaihissalam. Qad Jibrilu qaddaton min turabin. Jibril ambilkan segenggam tanah di bumi, kata Allah. Setelah itu Jibril turun ke bumi. Ketika mau ngambil tanah di bumi, tanah bisa ngomong. Karena tanah itu saksi. Nanti yang beli saksi itu tanah ya, di badan kamu itu. Pas Jibril mau ngambil tanah itu, ya materi untuk jadikan tubuh Adam, tanah itu ngomong. Apa kata-katanya? Nah, supaya jangan kane marah pari kalau. Tanah ngomong tuh. Lafaz wahyunya gini. A'udzubillahi minka. La uridu an yuqada minna ayu juz'in. Li innahu sayakun kalian. Artinya gini. Saya berlindung kepada Allah. Tanah juga berlindung kepada Allah. Dari kamu. Kan Jibril mengambil tanah nih. Nah, saya tidak ingin bagian dari kami diambil. Kata tanah. Sebab nanti akan bolong, colak-colak. Nah, orang tambang, Mbak. Tanah tuh ngomong kayak gitu. Nah, jadi tanah juga a'udzubillahi minka. Saya berlindung kepada Allah. Benar itu. Cuman sayangnya manusia ini karena tebalnya akli ya, asbab, tidak mendengar lagi suara tanah itu. Ya. Akhirnya Jibril tidak jadi ngambil. Gak jadi. Karena pakai atas nama Allah. Betul kan? Pakai bismillah dia. Berlindung dari asma Allah. Ini riwayat sahih bro. Cuman saya nggak dijabarkan sama orang ya. Karena berada di wilayah kesufian atau tasawuf. Li analuzwa illa ismillah. Karena berlindung atas nama Allah, jadi kita pahami begitu hebatnya isim bismillah sampai malaikat Jibril pun takut ngambil tanah. Kenapa kita baca bismillah nggak jadi isim, nggak jadi jimat, nggak jadi kekuatan? Kenapa? Karena hati kita bertolak dengan lafaz. Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam kembali kepada Allah dan ngomong sama Allah. Al-ard ta'udu billah fa'ahmiha. Ada Allah Jibril. Bumi berlindung kepada Allah, maka saya lindungi. Allah membenarkan Jibril. Allah juga membenarkan Jibril. Logika persepsi Jibril secara kecerdasan spiritualnya begitu. Malaikat Jibril. Ya. Dalam berbaca bismillah. Ya. Dia lindungi orang yang baca bismillah. Pasti malaikat Jibril pun melindungi. Tentu dari Allah. Tentu lengkap dari bismillah itu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah mengutus Mikail. Karena Jibril nggak berhasil. Malaikat Mikail alaihissalam. Hasilnya sama.
Sama. Tidak berhasil. Terakhir Allah mengutus malaikat Israil alaihissalam. Saat bumi berkata, saya berlindung kepada Allah. Kan gitu? Betul kan? Jadi atas nama bismillah dia berlindung. Tanah ngomong gitu lagi. Israil tetap mengambil materi bumi itu. Beda nggak dengan Jibril? Beda nggak? Tetap diambil tanah itu. Jadi ketika bumi berkata, tanah itu berkata, aku berlindung kepada Allah dengan maksud agar tidak mencederai bumi. Kan gitu, kalau diambil kan mencederai itu. Agar tidak mengambil bagian saya, kata bumi. Jawab Israil gimana? Nah ini amalan ke orang Tambang bacanya ini. Tapi udah sedekah. Apa aja dari bumi. Wa'audu bila aidan an unafida awamiraha wa yazibahu anjaha. Artinya, saya juga berlindung kepada Allah untuk menjalankan perintahnya dan harus berhasil. Dua-duanya benar nggak? Itu akal. Asbab tuh begitu. Jadi dalam kehidupan nggak bisa nyalahin. Enggak. Jadi tidak tahu ya ijtihad siapakah yang benar. Enggak tahu, Allah yang tahu. Di Jibril, di Mikail dibenarkan. Padahal nggak dapat tanahnya sama Allah. Benar kan? Di Israil dapat tanahnya dibenarkan juga sama Allah. Bingung nggak? Kalau di pikiran di akal, waduh nggak punya prinsip nih, kan gitu. Ayo bersangka baik dalam doa. Allah itu maha tahu loh. Orang dihukum seberat-beratnya sampai ditembak mati belum tentu dia jahat. Tanda Allah sayang. Paham? Itu kehidupan. Makanya maknai bismillah. Ijtihad ini jangan dibandingkan dengan pikiran. Kita sering kan membandingkan mana yang benar nih. Jibril atau Israil. Kan gitu. Itu pikiran manusia. Orang pintar kan kayak gitu. Nanti akhirnya wah, Israil berhasil makomatnya paling tinggi kelasnya, kan gitu. Benar nggak? Nah kalau antum baca bismillah ada dua tuh. Ada dua tuh. Nggak berhasil Allah ridho, berhasil juga Allah ridho. Duduk, karena Allah yang menentukan. Ya, itu kita pahami konteks bacaan hijab basmalah dalam lebih dalam. Dan ada sandaran riwayatnya. Maka ada disebut runut daripada bacaan ini bukan klinik. Kalau bahasa kita, perbedaan antara Jibril dan Israil terjadi disebabkan sudut pandang berpikir yang berbeda. Sampai ya? Sampai? Betul? Alhamdulillah. Itu yang dicerdasin sama antum. Logika usul fikih seperti tadi itu dipakai oleh para wali Allah, ulama-ulama lama. Nah kita di kondisi sekarang harus pakai logika berpikir begitu. Itu baru yang cerdas. Di berbagai riwayat termasuk Musnad Imam Ahmad, itu bukti teori para wali itu benar. Bukan cari dapatnya. Iktibar dulu ya, supaya paham. Dalam konteks kekinian. Ada orang punya kesalahan
Kesalahannya itu sampai berpeti-peti, sampai 90 peti kalau bisa dijadikan materi salah itu. Banyak. Berpeti-peti jumlahnya sepanjang mata melihat. Bayangkan betapa banyak kesalahan itu. Ketika itu ditanya oleh Allah, orang yang berbuat salah itu. Allah itu kalau tanya demokratis loh. Nggak kayak gitu. Ya. Bahasa biasa aja ya. Supaya gampang, karena kalau pakai bahasa marifat repot. Transendental lah, inilah, itu repot nanti. Jangan-jangan malaikat saya ini sentimen kalau perilakumu jelek ditulis. Kalau perilakumu baik nggak ditulis. Atau kebalikannya. Tidak begitu ya Allah, kata orang yang berbuat salah tadi. Jangan-jangan saat kamu berbuat salah, itu punya alasan. Itu akal. Tanya Allah lagi. Kamu punya akal waktu buat salah? Punya alasan? Tidak ya Allah, memang saya salah. Memang saya salah. Ya. Kemudian Allah berkalam. Sudah kamu tenang saja. Allah tahu. Sebab kamu punya ini. Allah menunjukkan satu peti kecil yang tadinya segede gajah petinya itu. Ada peti kecil. Kira-kira seukuran kotak gini lah. Kotak jam ya. Ya. Karena kamu punya kotak ini. Atau kotak perhiasan lah. Kamu punya ini. Dan itu cukup. Kata Allah. Untuk mengampuni kesalahan kamu. Akhirnya malaikat bertanya, protes. Malaikat itu suka protes. Dari penciptaan Adam aja sering protes kan? Ya. Apa kata malaikat? Allahumma haladika sudadi usdaki atarwa idawuzin bisa nadik al-katariyat. Ya Allah, apakah kotak kecil itu akan punya efek kalau ditimbang dengan kotak kesalahan yang lebih banyak? Kan ada mizan. Nah, orang yang buat bersalah pun ngomongnya gini nih. Allahumma la tazinuha fasfatak syarhatman. Ya Allah, tidak usah ditimbang. Pasti saya kalah. Tak pasrah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Setelah benar-benar ditimbang, ternyata menang. Berat satu kotak yang kecil segede ini lagi. Daripada 98 yang gede-gede itu. Menang. Secara logika kan gak masuk akal. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ternyata di dalam box kotak kecil itu ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya Allah berfirman kepada malaikat dengan tegas. Kullu mayujadilu fil sunduki hukatiyatun. Wahadihi katiyat laisyad anna. Wafi al-waqat nafsihi la ilaha illallah asma ilaiha antala tajaru ala nazari bis asmi. Artinya apapun banyaknya di kotak itu adalah dosa. Dan dosa itu bukan saya, kata Allah. Sementara kalau la ilaha illallah itu nama saya, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Berani nggak nama atas nama Bismillah itu dipertimbangkan dosa yang banyak? Tanya kepada malaikat. Allah itu. Jawab malaikat, la tajru ya Allah. Na'am cuma arba as-sunduk sagera. Tidak berani ya Allah. Ya kalau begitu, kata Allah, menangkan peti yang kecil itu. Begitulah kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kaji enak ya? Buat dosa aja deh. Kan gitu. Makanya kalau pengajian begini nih,
ada yang datang karena niat lain, misalnya, jangan tersinggung ya, ada yang urusan utang, ada yang uangnya belum selesai, supaya mudah terbayar, datang ke pengajian ini. Tapi karena barokahnya ngaji, jangan dong lihat, berkahnya ngaji, insya Allah, bukan selesai urusan, dapat ampunan Allah. Kalau udah dapat ampunan, baru selesai urusan. Itu berkah. Halo, ngopi dulu nggak enak nih ngaji nih. Ujungnya nggak enak ya. Timbangan Allah tuh beda. Insya Allah dapat ampunan Allah, berkahnya. Kalau udah ada ampunan Allah, Allah ngasih tuh. Jangan dipaksa, ya. Aduh. Jadi jangan bilang halal, tapi juga jangan bilang tidak ada manfaatnya. Ketangkap nggak? Sebab kalau menurut steril nih, kita manusia nggak akan bisa. Dalam ngaji nggak ada yang steril. Harus soleh, harus niat lurus, nggak ada. Gampangin lagi. Benar itu. Yang ngaji steril nggak? Enggak, bawa niat yang lain dulu. Tapi berkahnya talim itu barokahnya diampuni Allah. Dan kalau ampunan ada, maka akan ditolong. Gak akan bisa kalau steril. Dibanding asma Allah, bismillahirrahmanirrahim, sesuatu itu tidak ada nilainya, pasti menang Allah deh. Banyak ulama mengatakan jika kamu habis melakukan dosa, ulama nih, baca ini, baca itu, pakai ini, pakai itu, banyak itu. Lihat ini Mbah YouTube. Jadi jika antum dosanya misalnya catatannya seperti peti yang banyak tadi, pas ada kalimat istighfar saja, ada diawali dengan bismillah, istighfar, sudah itu syahadatain, sudah itu mengingat Allah, maka malaikat akan ditanya sama Allah. Malaikat itu yang ditanya sama Allah. Kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya dengan dosanya? Itu hadis. Antum ini baca bismillah aja males. Istighfar nggak ada, nggak diilmui lagi. Maka nggak jadi jimat bro. Itu talim. Kapan saja, di mana saja. Bukan waktu ritual. Nggak akan berani deh malaikat itu nyata. Berani nggak kamu timbang atas nama saya, kata Allah. Nggak berani. Ini hadis. Jadi andung mohon ya, ngaji dulu usul fikih. Jangan tasawuf torekot saja. Karena ada kaitannya. Itu wilayah usul fikih. Serius. Sudah saatnya usul fikih. Karena itu akan menjadikan kita bermartabat. Itu salah satu bekal untuk mengamalkan hijab basmalah. Andung dulu dalam sejarah sering melepas jenazah tetangga Andung ya. Banyak yang meninggal. Ada satu protes istrinya. Sehari-harinya suaminya itu kerjanya nonton TV. Kira-kira gitu deh ya. Padahal waktu itu belum ada TV. Nonton macem-macem lah. Melamun, berkhayal. Khayalnya bisa kaya enggak ya? Kadang-kala nonton tikus yang lewat sudut rumah. Saking tidak ada kerjaannya. Meninggal dia. Tapi saat orang itu meninggal, Andung melepaskan jenazah itu. Dan mengatakan orang ini baik. Orang ini baik. Malah istrinya protes.
Bagus gimana nih suhu katanya. Gitu umpamanya. Kalau malam dia itu cuma melamun ngeliatin tikus, ya. Merokok, ngopi, menung, gimana kaya. Terus saya bilang ke istrinya itu, menghitungnya jangan begitu. Orang marifat nggak begitu. Hitungannya selama dia di rumah sudah meninggalkan maksiat. Betul? Kita sering terlalu jauh persepsinya. Dia kan nggak keluar di rumah aja. Sudah meninggalkan maksiat, itu penilaian yang wajar. Dan itu benar. Tidak dugem, tidak melakukan maksiat kan karena di rumah. Nah itulah yang menjadikan usul fikih ilmu yang sangat terhormat. Ketangkap nggak nih ngajinya? Mudah-mudahan lah ya. Coba kalau antum jadi pakar ilmu usul fikih, mengkaji betul usul fikih deh. Orang tidur semalaman jangan dibahasakan tidak tahajud, tidak witir, tidak sholatul lail. Tapi bahasakan dia tidak melakukan zina. Tidak ghibah, tidak melakukan hal lain yang maksiat. Keren nggak pola berpikir antum kayak gitu? Dia tidak kabur, mengakui kesalahan saya, udah dor orang tuh. Hebat nggak tuh? Keren. Kalau yang gawat kenapa? Dor lagi dirinya. Oh dia jolim. Dosa besar itu. Karena dia nggak bisa berbuat baik. Kita ini nggak ada yang bisa berbuat baik. Nggak ada. Amalin jijib basmalah. Awal dari jijib basmalah. Insya Allah antum selamat. Keren kan? Keren banget tuh kayak gitu. Kalau kita pola berpikir kita baik, ya. Kalau kamu tidak ahli usul fikih, maka akan bilang, Kiai kok kerjanya tidur aja. Kan gitu. Kalau tasawuf terlalu tinggi, mubazir tidur aja. Kiai kok bercanda semalaman aja. Kiai kok ngasah-ngasah batu aja. Gosok-gosok batu. Nggak keluar ke rumah. Karena dia melawan keinginan maksiat. Karena dia melawan keinginan maksiat, dengan diam dia seperti begitu. Ini Anung tidak menangi yang salah. Kita nggak tahu isi hati mereka. Sepakat? Sepakat ya. Maka wajib kita mendoakan yang terbaik. Apalagi kalau dia seakidah. Yang namanya ulama, kiai, ustadz, mubalik, kadang juga ingin nonton ya. Iya kan? Tapi kan nggak pantas. Akhirnya korbannya santrinya tuh. Dari sini kamu dicandain santrinya. Banyak kiai kayak gitu. Diajak bercanda, nggak jelas. Mau apel ke janda, nggak pantas kan? Kiai itu kan, gitu kan? Melawan hawa nafsu itu berat bro. Sekali lagi, melawan hawa nafsu itu berat. Berat. Sangat berat di kehidupan sekarang. Caranya yang mencoba melupakan dengan bercanda tadi. Nah, mudah-mudahan semua malaikat Anda minta doa ahlul usul fikih supaya nyatatnya juga nggak ditegur Allah gitu. Dia juga makhluk kan? Nah, sehingga menganggap hal itu sebagai perlawanan terhadap keinginan berbuat maksiat. Berprasangka baik.
Disebut di kitab usul fikih tidak ada sesuatu yang mubah. Nggak ada. Kecuali saat antum melakukannya, saat itu antum juga meninggalkan keharaman. Nggak ada yang mubah. Sesuatu yang haram, maka sebetulnya mubah itu mempunyai nilai yang luar biasa, yaitu ketika dilakukan untuk meninggalkan keharaman atau meninggalkan maksiat. Paham? Itu usul fikih. Jadi tampaknya kita ini di rumah hanya garuk-garuk, keluar masuk rumah, terus tidur. Semoga malaikat itu ahlul usul fikih. Jadi melihat orang itu akan mengatakan hebat dia, sudah meninggalkan maksiat. Pertanyaannya, Allah itu menyetop meninggalkan maksiat gampang. Kandangin aja ke bui. Tuh, betul kan? Ya. Bahaya itu kalau antum dikasih hak bebas penuh. Di kehidupan sekarang udah, kalau sulit amalan hijab udah tidur aja di rumah aja, supaya jadi wali. Karena keluar antum membuat maksiat. Itu yang ditakutkan. Tolong kaji usul fikih supaya diperdengarkan para malaikat ya. Ngajarin pula. Teorinya malaikat pakai usul fikih. Jadi kalau melihat kita melakukan yang mubah itu disebut meninggalkan maksiat. Nah, itulah pentingnya ngaji. Anung pernah ditanya oleh seorang dosen. Masa iya Quran katanya bermutu, berkualitas. Kok kemudian ada ayat kulu wasrobu. Masa urusan makan itu nggak disuruh, nggak perlu disuruh. Al-Quran ada urusan makan, nggak disuruh. Kan orang pasti makan, bener kan? Bener kan? Tapi antum kalau makan bisa jadi wali. Hakikatnya kita ini wali kan? Iya kan? Khalifah. Terus kualitas kulu wasrobu itu di mana? Kualitas makannya itu. Yang penting itu apa? Itu makrifatnya. Yang penting itu rapat, seminar, jadi dosen. Enggak ada rapat, enggak ada seminar, kamu enggak akan mati. Enggak akan mati. Enggak kuliah, enggak kerja, kamu enggak akan mati. Jadi penting mana sama makan? Nah, jauh banget sih gitu ya. Penting sama makan. Tapi makan kualitas ya. Jadi orang itu lupa kalau sesuatu seserius itu karena untuk menjaga nyawa, yaitu makan, minum. Sering disepelekan, begitu juga baca bismillah. Disepelekan, tinggi bener ayat-ayat lain untuk doa 1000 dinar. Pada yang serius itu makan. Bener kan? Nah. Karena orang sekarang menganggap makan itu urusan remeh, urusan biasa. Baca bismillah urusan remeh, urusan biasa. Tidak dimakrifati, tidak diilmui. Nah, itu bahayanya orang zaman sekarang. Banyak maaf ya, Andung mengingatkan. Ini nasihat tadi kan Andung ingatkan. Dalam membaca hijab itu makrifati. Pahami dulu, minta izin ahlinya. Ya. Sehingga yang seharusnya kita bisa jadi wali, karena kita hakikatnya wali. Akhirnya jadi pecundangan, sedih banget. Nah, hal-hal keseharian nggak bisa jadi wali ya, karena tadi ada hadis, ini mudah sekali untuk jadi wali nih. Hadisnya gini nih, sahih ya, riwayat Muslim.
Innallah li'arda'an ala ibad aladin ida aqalu wasaribu hamdulillah ladat al-aqli wasarba. Sesungguhnya Allah benar-benar ridho terhadap hambanya yang apabila makan dan minum. Sepele kan? Apabila makan dan minum kemudian memuji Allah atas nikmat makan dan minum. Hadis riwayat Muslim. Penting nggak nih? Penting mana sama seminar? Ayo. Kok gampang banget ngaji andong? Enggak dong, ingetin. Antum tahu nggak, jimat tertinggi itu amalan yang dianggap sepele lah antum. Hidupkan itu. Allah itu sangat ridho ada orang yang makan setiap satu suapan kemudian memuji Allah. Loh, orang itu tidak punya Alphard, nggak apa-apa. Mobil ya Alphard tuh ya? Iya. Tidak punya tanah ribuan hektar nggak apa-apa. Tidak punya tambang nggak masalah. Itu semua nggak mati. Nggak punya itu nggak mati antum. Tapi kalau tidak makan, sesuap nasi saja di ujung tanduk bisa mati nggak? Ayo. Bener kan? Kok dijatuhin ngaji ya? Enggak. Maksudnya, jangan disepelekan basmalah itu. Apalagi hijibnya. Ya. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamat. Tuh. Nggak bersyukur, nunggu punya mobil mewah, nunggu punya jabatan tinggi, nunggu punya tanah banyak. Kita semua menjadi bodoh. Maaf. Kita semua jadi bodoh. Jahlun. Mau bersyukur saja syaratnya banyak. Jadi sebetulnya ada cara gampang. Kalau santun ingin mau jadi wali, cukup setiap makan dia awali Bismillahirrahmanirrahim, kemudian doa makan, akhiri alhamdulillah. Pahami makrifati. Itu kan inti dari syukur. Udah keren deh. Masya Allah. Adabnya jaga. Makan jangan berdiri, minum pun gak boleh berdiri secara sunnah. Duduk, makan sambil berdiri, baca enggak, bok, yang penting kenyang. Waduh kacau ini. Gimana mau jadi wali? Gimana jadi khalifah? Itu hal yang perlu diingatkan. Mana yang penting sih? Ada cerita sedikit. Andung kuatkan dikit lagi. Ulama dulu, wali-wali dulu itu kalau mendidik raja yang tengah berkuasa, pertanyaannya sedikit aja. Kamu raja besar, punya pengaruh besar. Seandainya kamu sendirian di tengah padang pasir dan kemudian tidak mendapatkan air sama sekali, apakah kamu menggantikan seluruh kerajaanmu dengan seteguk air? Raja itu menjawab. Kira-kira apa jawabnya? Ya, akan saya pertaruhkan. Bener? Sebab kalau tidak minum, is dead dia, raja tuh. Bener gak? Jadi jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguk air. Orang nggak jadi raja itu nggak mati, tapi kalau nggak minum di tengah padang pasir is dead. Jadi kita udah tahu ya, kulu wasrobu itu luar biasa, sangat luar biasa. Makan dan minum itu luar biasa. Makanya ada kiai itu kalau bertemu disuguhi makan.
Baru datang suruh makan. Di Minang kan gitu juga ya. Nah, di sini juga ada kopi minum. Ya. Blok aja, enggak mau Pak. Kebaca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana mengamalin hijab basmalah? Kalau bismillah hari-hari aja nggak diamalin. Setiap berbuat sesuatu pakai atas nama Allah, maka jadi jimat. Malaikat takutnya tuh. Setuju nggak? Terlalu tinggi kita baca torekot, lupa usul fikih. Anggap saja ya proses jadi wali gitu, ya. Makan minum kopi aja pakai bismillah ya. Ya insya Allah jadi wali. Benar itu, ada di Quran kok. Jadi sebetulnya segampang itu menjadi wali? Gampang, karena antum punya potensi. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tidak kuciptakan manusia untuk jadi khalifah Allah. Wali kan? Berarti antum kan? Berarti kalau udah kamu ada potensi jadi wali, nggak sulit jadi wali itu. Dari makan minum yang beradab aja antum jadi wali. Kan orang berpikir jadi wali itu bisa terbang, bisa jalan di air. Itu bonus. Wali itu isi koma dalam amalan yang sepele. Itu aja. Maka antum selamat deh. Rezeki antum selamat deh. Jadi antum mungkin salah juga nih. Gara-gara tarekat. Terus jadi wali. Repot ya. Jadi wali kalau ilmu tarekat repot. Hijibnya 1000. Zikirnya ribuan. Betul kan? Repot. Bukan menafikan tadi. Bukan. Gampang ya kaji. Istiqomah. Wirid kok banyak-banyak. Karena kita kan kelompok ahli ilmu. Sombong. Ulama. Nah. Karena itu para ulama terdahulu. Nggak heran kalau saya Burhanuddin itu nggak sampai hafal. Ngajibnya Al-Fatihah. Berpuluh tahun suruh pulang. Saya Burhanuddin. Sama saya Abdul Rauf. Kerjanya adab. Ngajarin adab. Gendong gurunya dari rumahnya ke Jawiyah. Sudah itu nggak boleh ngedengerin ngaji tafsir, nggak, di luar aja. Pas ditanya Bismillahirrahmanirrahim dalemin. Paling tinggi asma Allah isi ke hati. Hu Allah, Allahu. Itu paling tinggi. Itu syatar. Ujungnya dia menciptakan pada masa itu 1000 universitas terbesar. Sampai orang Spanyol kebingungan. Pada masa itu kok bisa menciptakan universitas terbesar di dunia katanya. 1000 surau. Itu dia. Sampai ada yang ngelidik. Padahal ajarannya ini enggak S1, S2, S3, S-teler. Satu amalan aja antum jadi wali loh. Adab, makan, minum. Naik sendiri tuh. Tapi istiqomah. Sekarang sholat. Sering sepele enggak? Jadi capek andung. Terlalu tinggi andung bertorekot dengan hijab sekian ribu. Tapi yang paling pokok di bawah kita sepelekan. Tidak kuciptakan semua alam semesta tanpa ada huruf bismillah. Bener kan? Kemarin kajinya. Jangan sampai antum jadi ahli ilmu yang sombong. Kita tutup dulu, masuk bab 2.